Menentukan lama waktu dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Nah, ingat kembali bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh berikut. Fitri dan teman-temannya mulai berolahraga pukul 7 dan selesai pukul 9. Berapa lama mereka berolahraga? Berapa menit mereka berolahraga? Oke, kita lihat pada gambar. Mereka Fitri mulai pukul 7 dan selesai pukul 9. Dari pukul 7 sampai pukul 9, jarum pendek bergerak 2 langkah. Dari pukul 7 sampai pukul 9. 1, 2. Jadi bergeraknya 2 langkah. Jadi mereka berolahraga selama 2 jam. Dari pukul 7 sampai pukul 9 geraknya ada 2 langkah. Itu artinya lama mereka berolahraga adalah 2 jam. Lalu berapa menit mereka berolahraga? 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60. Kenapa 60? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Atau dengan cara lain, 2 jam sama dengan 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi mereka berolahraga selama 60 menit. Ayo berlatih. Tentukan lama kegiatan berikut ini. Nah, jika mulainya pukul 1, selesainya pukul 2, berarti berapa jam? Berapa kali melompat? Ada 1 lompatan, berarti 1 jam. 1 jam berapa menit? 1 dikali 60 sama dengan 60 menit. Contoh yang kedua. Mulai pukul 7 dan selesainya pukul 9. Dari pukul 7 melompat ke 8, 1, 8 ke 9, 2. Jadi ada 2 jam. Nah, 2 jam itu berapa menit? 2 dikali 60 atau 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Nah, contoh selanjutnya. Mulainya pukul 2. Selesainya pukul 5. Kita hitung bersama-sama lompatannya. 1, 2, 3. Jadi lamanya kegiatan adalah 3 jam. 3 jam itu 3 dikali 60 atau 60 ditambah 60 ditambah 60
sama dengan 180 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Selanjutnya, menentukan waktu mulai dan selesainya suatu kegiatan. Nah, untuk menentukan waktu mulai suatu kegiatan dengan menghitung mundur dari waktu selesai kegiatannya. Jadi, mundur hitungannya. Oke, contohnya seperti ini. Made belajar selama 2 jam. Jika Made selesai pukul 9, pukul berapakah ia mulai belajar? Jadi nanti kita hitung mundur dari waktu selesainya. Made selesai pukul 9. Kita hitung mundur selama 2 jam. Nah, ini Made selesai belajar 1, 2. Ini Made mulai belajar. Jadi Made mulai belajar pukul 7. Nah, untuk menentukan waktu mulai, ingat lagi, kita hitung mundur dari waktu selesainya. Mundur sebanyak 2 langkah. 2 langkah itu menunjukkan 2 jam. Contoh selanjutnya. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Oke, di sini di pukul 10 ini ibu selesai memasak. Kita mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berhentinya di angka 7. Berarti ibu mulai memasak pukul 7. Mudah bukan? Contoh selanjutnya. Ayah bekerja di kantor selama 8 jam. Jika ayah selesai pukul 17, pukul berapakah ayah mulai bekerja di kantor? Nah, pukul 17 itu pukul berapa? Pukul 5 sore. Di sini ayah selesai bekerja. Kita mau tahu ayah mulai bekerja pukul berapa? Karena ayah bekerja lamanya 8 jam, berarti kita mundur 8 langkah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan berhenti di angka 9. Berarti di angka 9 ini ayah mulai bekerja. Jadi ayah mulai bekerja pukul 9. Nah, selanjutnya menentukan waktu selesai suatu kegiatan. Kalau tadi menentukan waktu mulainya dengan cara menghitung mundur, sekarang untuk menentukan waktu selesai kita menggunakan cara menghitung maju. Perhatikan contoh berikut.
Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Nah, di pukul 7 ini ibu mulai memasak. Berapa lama ibu memasak? 2 jam. Berarti kita maju 2 langkah. 1, 2. Berhentinya di angka 9. Di sini ibu selesai memasak. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9. Sudah mengerti? Contoh selanjutnya. Dennis belajar selama 3 jam. Jika Dennis mulai pukul 10, pukul berapakah Dennis selesai belajar? Nah, Dennis mulai pukul 10. Lamanya Dennis belajar 3 jam. Itu berarti kita maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dan Dennis selesai belajar pukul 1 siang atau pukul 13. Oke, anak-anak, sekian penjelasan Pak Ray tentang menentukan tanda waktu pada jam. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa.